Bab 1026, akses langsung ke tingkat ke-9. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Akhirnya berlalu. Akhirnya saya mendapat kualifikasi untuk langsung menuju level ke-9. Dia adalah orang pertama yang mencapai tingkat ke-9, jadi dia memiliki kemungkinan tertinggi untuk mendapatkan rumah abadi. Dia menyingkirkan pedang naga pertama. Bayangan itu melirik ke arah putra dewa yang sekarat yang tergeletak di tanah, dan melihatnya melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah pil muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkan pil itu kepada putra dewa dan berkata, kamu tidak dapat bertarung di tanganmu keadaan saat ini. Demi keadilan, Anda mengambil obat mujarab penyembuhan ini terlebih dahulu. Putra dewa perlahan-lahan mengambil ramuan itu dan meminumnya. Ini adalah ramuan ajaib yang bekerja dengan sangat baik. Setelah meminumnya, putra dewa segera berdiri. Shadow menghilangkan formasi di sekitar arena. Julian turun dari panggung. Momo berjalan dengan cepat, dengan sedikit kekaguman di ekspresinya, dan berkata, itu benar-benar kamu. Aku tidak menyangka bahwa kamu masih memiliki keterampilan yang unik. Kamu melukai putra dewa dengan parah, memenangkan kemenangan, dan mendapat kualifikasi untuk langsung menuju level ke-9. Julian tersenyum bangga. Mampu mengalahkan putra dewa adalah suatu hal yang patut dibanggakan. Bagaimanapun juga, alam putra dewa terlalu tinggi, dan dia telah memasuki alam yang luar biasa. Alam ini adalah eksistensi yang dia hormati. Shadow memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Tingkat ke-9 sangat sulit, tidak mudah untuk melewatinya, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk langsung menuju ke tingkat ke-9. Di pertarungan 1 lawan 1, selama kamu menang, kamu masih bisa naik ke level berikutnya. Kata-kata Shadow seperti sebuah kepastian, dan semua orang merasa lega. Jika Julian sampai di sana lebih dulu, upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Shadow memandang Julian dan berkata, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah langsung naik ke level ke-9. Namun, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda masih belum dapat melewati level terakhir. Jika Anda naik ke level ke-9 pertama, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan rumah abadi. Saat dia berbicara, dia melambai dengan santai. Sebuah kekuatan yang kuat diubah di telapak tangannya. Tubuh Julian diselimuti oleh kekuatan ini, dan tubuhnya melompat dari tanah, meninggalkan tanah dan melayang menuju langit. Kemudian perlahan-lahan melayang menuju kota. Mengambang di langit, Julian bisa melihat seluruh kota. Kota ini sangat besar, dan bangunannya setinggi ribuan meter, bermekaran dengan cahaya ilahi warna-warni yang sangat mempesona. Jalan di bawahnya lebar, tapi sepi. Segera, Julian muncul di pusat kota. Tubuhnya jatuh dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Di sini terdapat area terbuka yang dikelilingi oleh beberapa bangunan tinggi dan megah. Julian melihat sekeliling. Lalu dia melihat ke depan. Di depan pusat kota terdapat sebuah altar, terdapat sebuah tiang seukuran kepalan tangan yang melayang di atas altar tersebut, berbentuk belah ketupat dan bersinar dengan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Apakah ini peri? Jika kamu mendapatkan peri itu, kamu bisa menjadi penguasa rumah peri ini dan mengendalikan kota ini. Ketika Julian melihat kristal putih, ekspresinya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Dia berjalan mendekat dan ingin mengambil kristal itu di tangannya. Namun, tepat di dekat altar. Swoosh! Cahaya putih muncul di dalam kristal. Sinar cahaya jatuh ke tanah, berkumpul, dan membentuk seorang wanita. Wanita itu tampak berusia 20-an, mengenakan gaun putih, dan dia berkulit putih dan ilahi. Fitur wajahnya sangat indah, temperamennya luar biasa, dan gaun putihnya berkibar. Dia seperti peri yang turun, dan dia berada di dunia lain yang tak terlukiskan. Matanya mengembara saat dia melihat Julian yang muncul di depan altar. Julian sedikit terkejut ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba dari kecantikan tiada taraf. Tarik pedangmu. Wanita itu cantik, tetapi wajahnya terlihat menjijikkan. Suaranya dingin. Tanpa emosi apapun, seperti robot. Julian sedikit terkejut dan kemudian bertanya, bagaimana cara menghunus pedang? Wanita itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan tenang, sejak kamu sampai di sini, itu berarti kamu sangat kuat, sangat berbakat, dan sangat baik dalam segala aspek. Sekarang selama kamu mengalahkanku, kamu bisa mendapatkan roh peri dan memurnikan roh peri. Kamu dapat mengendalikan rumah peri ini. Saat wanita itu berbicara, cahaya putih muncul di matanya yang indah, dan cahaya ini menimpa Julian. Alamnya tidak tinggi, tetapi tubuh fisiknya sangat kuat, jadi ini agak sulit untuk ditangani. Wanita itu mengerutkan kening. Dia adalah penjaga tingkat akhir. Dia bukan manusia atau makhluk hidup, tapi seperti roh senjata bayangan, dia ditempa oleh orang lain. Sederhananya, ini adalah kecerdasan buatan, dan lebih sederhananya lagi, ini adalah robot. Sang master menetapkan perintah, dan kekuatannya akan disesuaikan dengan keadaan apapun yang dialami orang yang lewat. Selama dia mengalahkannya, dia bisa mendapatkan roh peri. Namun, ranah Julian tidak tinggi sekarang, tetapi kekuatan fisiknya sangat kuat. Dia berpikir sejenak dan berkata, kekuatan fisikmu saat ini setara dengan sekitar puncak 8 segel ajaib. Ayo lakukan ini. Aku akan menyesuaikan kekuatanku ke puncak 8 segel ajaib. Jika kamu mengalahkanku, kamu bisa jadilah penguasa rumah peri ini.
Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Alam 8 kekuatan ilahi dan kesempurnaan agung tidak berarti apa-apa baginya, karena sebelum kekuatan fisiknya meningkat, ia dapat bertarung melawan penguasa kesempurnaan agung 9 kekuatan ilahi. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, dia sepertinya telah mendapatkan rumah abadi. Dia tampak siap untuk bergerak dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan bersikap sopan. Dia mengerahkan kekuatannya, memutar tinjunya, dan menyerang dengan keras. Karena lawannya adalah seorang wanita, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya karena takut menyakiti lawannya. Wanita itu berdiri di sana, tidak bergerak seperti gunung. Tepat ketika serangan Julian muncul di depannya, dia mengangkat tangannya, mengulurkan jari gioknya yang halus, dan mengetuk Julian dengan lembut. Kekuatan magis muncul dari ujung jari. Serangan Julian dinetralisir dalam sekejap. Kekuatan serangan Julian menghilang tanpa terlihat, dan dia juga terpesona oleh kekuatan yang kuat. Boom! Tubuh itu terjatuh dengan keras ke tanah. Meskipun kekuatan tumbukannya sangat kuat, ini adalah rumah peri dan tanahnya sangat keras. Jika jatuh ke tanah, tidak merusak lempengan batu di tanah. Tubuh Julian bersentuhan dengan tanah, dan terjatuh menyebabkan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Dia bangkit dari tanah dengan susah payah, menatap wanita sempurna berpakaian putih di depannya, dan tidak bisa menahan senyum, sangat kuat. Ia mengaku meremehkan wanita tersebut. Cantik, perhatikan, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Julian mengingatkannya dengan baik. Oh, wanita itu terkekeh pelan. Tidak mudah untuk melewati levelnya. Dia membawanya dengan satu tangan dan memberi isyarat tolong dengan satu tangan. Julian segera menggunakan seluruh kekuatannya, energi sebenarnya mengalir di tubuhnya, kekuatan yang kuat memenuhi tubuhnya, dan auranya terus meningkat. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia mengambil tindakan lagi. Tubuh wanita itu menghilang secara misterius dari tempatnya. Julian langsung kehilangan auranya. Ketika dia bereaksi, dia sudah dipukul di bagian belakang, dan dia dipukuli lagi hingga jatuh ke tanah. Dia tidak bisa bangun untuk beberapa saat karena tulang punggungnya telah patah. Energi iblis mengalir di dalam tubuh, dan tulang patah di belakang punggungnya pulih secara ajaib. Julian bangkit dari tanah, memandang wanita berpakaian putih berkibar, dengan keterkejutan di wajahnya, dan bertanya, apakah kamu yakin kekuatanmu mencapai 8 segel kekuatan ilahi? Bab 1027, tak terkalahkan. Julian tidak mempercayainya. Apakah tingkat kultivasi di puncak 8? Apakah tingkat kultivasi di puncak 8 kekuatan magis begitu kuat? Bukannya dia belum pernah bertarung melawan orang kuat dengan 9 kekuatan magis. Meski dia sedikit kalah, dengan tubuhnya yang kuat, dia masih bisa mengalahkan atau bahkan membunuhnya. Itu benar. Wanita itu berbicara dengan tenang. Aku bilang ya, begitulah adanya. Oke, kamu bisa mengambil langkah lain dariku. Julian masih tidak percaya bahwa puncak dari 8 segel kekuatan magis bisa begitu kuat. Siapa yang bisa melawan, tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Dia mengangkat tangannya. Di kedua tangan, energi menyebalkan dengan atribut berbeda muncul. Kedua ki secara bertahap bergabung menjadi satu. Dia berencana menggunakan Qian Kun Nirvana. Jika dia tidak bisa mengalahkan wanita ini bahkan dengan ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengikuti Immortal Mansion. Wanita itu memperhatikan dengan tenang. Pada saat ini, bola energi menyapu dengan kekuatan yang menakutkan. Ada ekspresi serius di wajahnya yang tanpa ekspresi, dan alisnya sedikit berkerut. Saat ini, dia mengangkat tangannya. Energi sejati berubah menjadi telapak tangannya, dan energi sejati dengan cepat berkumpul, dan dia menembak tiba-tiba, dan gelombang energi sejati menyapu, menyambut keterampilan Julian. Boom! Kedua ki itu bertabrakan dan meledak seketika. Ledakan tersebut menciptakan dampak yang sangat dahsyat, dan tubuh Julian langsung terlempar. Wanita itu juga mundur beberapa langkah sedikit. Ini adalah kota di dalam Immortal Mansion, dengan formasi yang sangat kuat. Dimanapun dampaknya berlalu, tidak ada bangunan yang rusak, dan kekuatan setelahnya menghilang tanpa terlihat. Tubuh Julian jatuh dengan keras ke tanah, dan dia berbaring di sana beberapa saat sebelum bangun dengan susah payah. Ketika dia melihat wanita itu tidak terluka, dia langsung tercengang. Jurus ini bisa menyebabkan putra dewa di alam transenden menderita kerusakan parah, namun kini tidak bisa melukai wanita tersebut. Dia berjalan mendekat, kamu curang. Wanita itu tersenyum ringan dan berkata, kamu cukup mampu. Setidaknya kamu bisa mengejutkanku beberapa langkah mundur. Meski begitu, kamu jauh dari lawanku. Kembalilah dan berlatih selama beberapa tahun. Dia berperilaku tenang dan tenang. Julian mengerutkan kening. Berapa tahun lagi Anda akan kembali berlatih? Ketika saya kembali dalam beberapa tahun, rumah peri ini sudah menjadi milik orang lain. Terlepas dari penampilannya, dia duduk di tanah dan memandangi wanita suci dan cantik yang berdiri di depannya dengan pakaian putih. Dia berpikir dalam hatinya tentang bagaimana dia bisa mengalahkan wanita ini. Namun, setelah berpikir lama, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kehancuran alam semesta pun tidak dapat menyakitinya. Dan pemusnahan alam semesta adalah yang paling kuat di antara teknik rahasia yang dimiliki Julian saat ini.
Julian ingin pergi. Namun, dia tetap tidak pergi, karena masih ada beberapa orang di belakangnya, dan dia juga ingin melihat apakah orang-orang yang datang di belakangnya bisa mendandani wanita itu dan mendapatkan roh peri. Dia menunggu di sini sampai dia bangun. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, Momo muncul di tengah kota. Julian. Tubuh Momo jatuh dari langit, menatap Julian yang duduk di tanah dengan linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Julian berdiri setelah mendengar suara itu. Bagaimana kabarmu? Kenapa kamu duduk di sana dengan linglung? Tanya Momo. Julian melirik ke arah Momo. Dia tidak menyangka bahwa Momo benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang semua orang. Level terakhirnya seperti apa? Tanya Momo lagi. Julian melirik ke altar depan dan berkata, pergi dan lihat sendiri. Mendengar ini, Momo berjalan mendekat. Begitu dia mendekati altar, cahaya putih menyala dan wanita berbaju putih itu muncul lagi. Momo sedikit terkejut. Julian berkata sambil tersenyum, level terakhir sangat sederhana. Jika kamu mengalahkannya, kamu bisa mendapatkan rumah abadi. Mendengar ini, Momo menghela nafas lega. Wanita itu juga melihat ke arah Momo, cahaya putih muncul di matanya, dan cahaya itu menimpa Momo. Tas, itu agak kuat. Di usia yang begitu muda, dia sudah mencapai level luar biasa keempat. Ada sedikit keterkejutan di wajah wanita itu. Dia diciptakan, dan kemampuannya sangat kuat. Dia bisa mengetahui usia Momo dan tingkat kultivasinya. Pada usia ini dan dengan kekuatan ini, dia sudah pasti dianggap jenius. Karena ini adalah tingkat luar biasa keempat, maka saya akan memampatkan alam ke tingkat luar biasa keempat. Ambil tindakan saja dan kalahkan saya, dan Anda akan mendapatkan roh peri. Suara wanita itu menggema. Bagus. Momo juga tidak sabar. Dia mengambil tindakan dengan cepat. Tubuh itu bersinar dan muncul di depan wanita itu. Jari-jari rampingnya mengepal erat dan berubah menjadi kepalan tangan, dan ditinju dengan kekuatan yang menakutkan. Wanita itu tersenyum tipis, mengangkat tangannya, dan kekuatan magis muncul di ujung jarinya. Saat ini, Momo hanya merasakan tekanan tak terlihat menyapu dirinya. Serangannya dinetralkan seketika, dan kekuatan tak kasat mata ini menghancurkannya, dan tubuhnya terlempar. Julian senang setelah melihat Momo juga terlempar dengan satu gerakan. Dia pikir dialah satu-satunya yang terlempar dengan satu gerakan, tapi dia tidak menyangka Momo akan datang dan hal yang sama pun terjadi. Momo bangkit dari tanah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Kamu, kekuatanmu benar-benar berada pada tingkat keempat yang luar biasa. Ya. Wanita itu berkata, dimanapun kekuatan lawan saya akan menekannya ke level itu. Tidak mungkin, dalam keadaan yang sama, bagaimana kamu bisa mengalahkanku hanya dengan satu gerakan? Momo tampak tidak percaya. Wanita itu menjelaskan, hanya karena Anda belum melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Datang lagi. Momo tidak percaya pada kejahatan. Dia menyerang lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Julian tidak bisa melihat dengan jelas. Saat dia melihat dengan jelas, Momo sudah muncul di hadapan wanita itu, namun begitu dia muncul, dia terlempar. Sekuat Momo, dia tidak punya ruang untuk melawan seorang wanita, dan dia bahkan tidak bisa mendekat. Setelah Julian melihat ini, dia merasa lega. Setidaknya dia mampu mengusir wanita itu beberapa langkah saat dia menggunakan Qian Kun Nirvana. Momo tidak percaya pada kejahatan dan terus mencoba. Saya memukulnya beberapa kali, tetapi hasilnya sama saja. Saya tidak bisa mendekati wanita itu sama sekali. Akhirnya, dia menyerah. Wanita itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang Julian dan Momo, dan berkata, kalian berdua sangat kuat dan memiliki potensi besar. Kalian hanya ingin mengalahkan saya, tetapi kalian belum bisa melakukannya. Julian juga bertanya dengan bingung, lalu bagaimana saya bisa mengalahkanmu? Wanita itu melirik ke arah Julian dan berkata, alammu saat ini sangat rendah, tetapi kekuatan fisikmu sangat kuat. Jika kamu ingin mengalahkanku, teruslah berlatih. Pertama, naikkan wilayahmu ke 8 segel kekuatan ilahi, dan kemudian bangunlah di atas fondasi ini. Terus-menerus menekan energi dan wilayah seseorang. Saat kamu merasa tidak bisa lagi menekannya, kamu bisa mencobanya, dan kamu mungkin punya kesempatan untuk mengalahkanku. Setelah mengatakan itu, wanita itu juga melihat ke arah Momo dan berkata, hal yang sama berlaku untukmu. Meskipun tingkat kultivasimu bagus, wilayahmu belum stabil, dan wilayahmu sedikit berlebihan. Yang harus kamu lakukan adalah terus stabilkan wilayahmu dan letakkan fondasi yang kokoh. Saat wanita itu mengatakan ini, Momo mengerti. Terima kasih telah memberitahuku. Ini aku. Aku pergi sekarang. Akankah ada kesempatan lain untuk memasuki Immortal Mansion untuk menantang lagi di masa depan? Wanita itu mengangguk sedikit dan berkata, selama rumah abadi tidak memiliki tuan selama sehari, kamu bisa menantangku. Mendengar ini, Momo menarik Julian dan pergi. Julian, ayo pergi dulu. Jika kita tinggal di sini, kita tidak akan mendapatkan rumah abadi. Ah, kamu mau berangkat sekarang? Julian sedikit tidak mau dan berkata, masih banyak orang di belakangmu. Jika kamu pergi seperti ini, bukankah akan rugi besar jika rumah abadi diperoleh oleh orang-orang di belakangmu?
Momo berkata, tidak, bahkan aku tidak bisa mengalahkannya, dan orang-orang di belakangku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Yang harus kita lakukan sekarang bukanlah menunggu di sini, tapi pergi dari sini dulu, pergi berlatih, dan tunggu sampai kita menjadi lebih kuat, tantang lagi. Bab 1028, pergi. Level ke-9, level terakhir terlalu sulit. Itu sangat sulit bahkan Momo pun tidak punya harapan untuk menang. Dia memilih untuk pergi. Dia tidak khawatir orang-orang di belakangnya bisa mengalahkan wanita berbaju putih itu. Keduanya kembali melalui jalan yang sama. Segera keluar kota. Di luar kota, pertempuran masih berlangsung. Ketika orang-orang ini melihat Momo dan Julian telah meninggalkan kota, mereka semua tampak bingung. Keduanya pergi tanpa penjelasan apapun. Ada formasi dan pos pemeriksaan dalam perjalanan ke sini, tetapi tidak ada ketika saya kembali dengan mudah kembali ke puncak gunung di luar kota. Di puncak gunung, ada sebuah pintu. Pintu ini adalah pintu yang terbuat dari cahaya kemasan. Keduanya meninggalkan pintu cahaya tanpa ragu-ragu, keluar dari rumah abadi, dan muncul di luar, di pegunungan di Gunung Busu. Sudah berbulan-bulan sejak mereka masuk. Semua makhluk di alam Chang berkumpul di Gunung Busu, dan sekarang mereka telah memasuki rumah abadi. Mereka tidak berjalan mengelilingi bumi selama beberapa bulan. Hal ini juga mengejutkan para pejuang bumi. Ditemukan bahwa tidak ada makhluk di alam Chang di Gunung Busu, dan sebuah rumah peri juga ditemukan. Namun, mereka tidak tahu apa itu Immortal Mansion. Karena bayangannya tidak muncul, mereka tidak bisa memasuki Immortal Mansion. Dalam beberapa bulan terakhir, semakin banyak pejuang bumi muncul di Gunung Busu. Ketika Julian dan Momo keluar, mereka menemukan setidaknya 2.000 orang berkumpul di luar. Ketika kedua orang itu keluar, prajurit bumi langsung terpana. Ini, Julian. Ini benar-benar Julian. Beberapa bulan yang lalu, seseorang yang mengaku sebagai Julian memposting di forum prajurit, tetapi apakah itu benar atau salah tidak dikonfirmasi. Kemudian, kerajaan Lanling mengirimkan berita yang mengatakan bahwa Julian benar-benar masih hidup. Ternyata Julian memasuki rumah ini. Begitu Julian muncul, semua orang menjadi berisik. Saudara Visser. Seorang pria berjalan mendekat dan memandang Julian dengan ekspresi terkejut, saya pergi, benarkah itu kamu? Julian memandang pria ini, tersenyum dan berkata, Saudara Jenner, sudah lama tidak bertemu. Julian. Saudara Visser. Yang lain juga datang untuk menyapa. Ada Mark dari keluarga Visser. Ada luka dari Sekte Tianshan dan Cakra. Bahkan surga, yang memiliki dendam terhadap Julian, datang dan memandang Julian dengan ekspresi terkejut di wajahnya, berkata, Nak, hidupmu sangat panjang. Kamu bahkan tidak bisa mati. Tapi, selamat, kekuatanmu telah melonjak. Mendengar ini, Julian tersenyum. Julian, apa yang terjadi di sini? Dimitri datang bersama dua dewa perangnya, Roger, dan Barry, memandang Julian dan bertanya. Mata semua orang tertuju pada Julian. Mereka semua ingin tahu apa itu rumah emas yang berkilauan. Julian menjelaskan, ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat kuno. Kelvin bertanya, sekarang semua prajurit alam Chang di Gunung Busu telah menghilang. Apakah mereka semua sudah masuk? Julian mengangguk dan berkata, jangan melihat ke rumah abadi. Kelihatannya tidak terlalu besar, tapi ada sesuatu yang lain di dalamnya. Ada kota yang sangat besar di dalamnya, dan ada ramuan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Itu sayang sekali aku masih sangat lemah sekarang. Aku masih belum bisa mendapatkan rumah peri ini. Mendengar ini, semua orang kaget. Ada banyak ruang di dalamnya, apalagi yang ada. Apakah ada kota di dalamnya? Ini jelas merupakan harta karun. Momo berdiri di sampingnya dan melihat Julian dan para pejuang bumi berkumpul untuk mengobrol. Dia juga cukup tahu untuk tidak mengganggu mereka. Julian, aku pergi dulu. Aku mencari tempat untuk mundur dan berlatih. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan datang ke sini lagi dalam 3 tahun untuk menantang penjaga tingkat 9 lagi. Aku harap kamu juga mau bekerja keras dan bekerja keras selama 3 tahun. Nanti, aku akan menunggumu di Gunung Busu. Julian mengangguk. Budidaya itu perlu. Selama rumah abadi tidak memiliki tuan selama sehari, dia tidak akan menyerah. Setelah Momo meninggalkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Julian, sebaliknya, tinggal di sini untuk bertemu dengan beberapa teman lamanya. Saudara Visser, pernahkah kamu melihat saudari Evelyn? Di antara kerumunan, dua wanita kurus dan cantik keluar. Ini Priscilia dan Taraf. Ketika Taraf melihat Julian, dia sedikit malu, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Priscilia lah yang bertanya. Evelyn. Julian tertegun dan berkata, saya tidak melihatnya. Mendengar ini, ekspresi Priscilia menjadi serius dan dia berkata, ini aneh. Saudari Evelyn tidak datang menemuimu. Kemana dia pergi? Julian bertanya, apa yang terjadi? Priscilia menjelaskan, seperti ini. Beberapa bulan yang lalu, postingan Anda muncul di forum. Untuk memverifikasi keaslian postingan tersebut, saudari Evelyn ingin tahu apakah dia benar-benar masih hidup. Dia meninggalkan sungai semalaman dan pergi ke Buzusan, tapi sejak itu, tidak ada kabar lagi, dan teleponnya dimatikan.
Mendengar ini, Julian berkata, jika Anda datang ke Gunung Buzu setelah melihat postingan saya, seharusnya tidak ada bahaya, karena saya telah mencapai kesepakatan dengan makhluk di alam Chang. Mulai sekarang, pejuang bumi dapat memasuki Gunung Buzu di Akan. Dia sesuatu pasti telah terjadi. Saya harap begitu. Ekspresi Priscilia serius. Dia punya firasat buruk bahwa sesuatu telah terjadi pada Evelyn. Saudara Janer, kakek, senior, masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan tinggal lama di Gunung Buzu. Sampai jumpa lagi. Julian menyapa semuanya. Julian. Dimitri berteriak tepat waktu. Julian berbalik dan menatapnya dan bertanya, ada apa? Apakah ada hal lain? Dimitri bertanya, bagaimana saya bisa memasuki rumah abadi ini? Julian berkata, ada roh senjata di rumah abadi. Anda hanya bisa masuk setelah mendapat izin. Namun, pada saat ini, pintu emas rumah abadi perlahan terbuka, dan sebuah bayangan keluar. Semuanya, aku sudah membuatmu menunggu lama sekali. Setelah bayangan itu muncul, dia berkata, mulai sekarang, gerbang abadi secara resmi dibuka. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah tingkat kultivasi Anda dapat memasuki rumah abadi. Jika Anda menyelesaikan tantangan 9 tingkat, Anda bisa mendapatkan rumah abadi. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Julian sedikit mengernyit. Dia tahu situasi di Immortal Mansion. Para pejuang bumi sangat lemah. Bahkan jika mereka masuk, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan Immortal Mansion. Dia mengingatkan, semuanya, 9 tingkat rumah abadi sangat berbahaya. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan mati. Anda harus berhati-hati. Banyak orang kuat dari alam Chang masuk sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka terbunuh atau terluka. Tidak apa-apa, aku masuk saja untuk melihatnya. Terima kasih, Tuan Muda Viser, atas pengingatnya. Banyak orang berbicara satu demi satu. Mendengar ini, Julian tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Priscilia dan Taraf. Melanie, Priscilia, harap berhati-hati. Ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan, jadi aku akan kembali ke kerajaan Lanling dulu. Keduanya mengangguk. Setelah itu, Julian tidak tinggal lama dan segera pergi. Dia pergi ke kerajaan Lanling hanya dengan satu tujuan, yaitu membawa ibunya Lansin mencari penjaga paviliun kitab suci Tibet untuk memurnikan roh jahat. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa penjaga paviliun kitab suci Tibet sangat kuat. Dia adalah orang kuat yang bertahan di zaman kuno. Dia ingin menemukan penjaga tersebut dan membiarkan dia membimbingnya berlatih selama beberapa tahun. Kemudian dia akan kembali dan melewati tingkat ke-9. Dapatkan rumah peri. Bab 1029, pergi ke Paviliun Sutra. Setelah Julian meninggalkan Gunung Buzu, dia segera bergegas ke kerajaan Lanling. Dia pergi ke kota dekat Gunung Buzu, pergi ke kawasan militer, dan naik pesawat khusus ke kerajaan Lanling. Suatu hari kemudian, Julian muncul di negara Lanling. Di istana, saya bertemu Lanling, Landuo, dan Lansin. Karena Lansin tahu bahwa banyak prajurit dari alam Chang akan pergi ke rumah abadi, tidak ada biksu dari kerajaan Lanling yang ikut bersenang-senang. Julian, apa kabar? Kamu baik-baik saja. Lansin menarik Julian dan memeriksanya dengan cermat. Julian tersenyum dan berkata, apa yang bisa terjadi pada saya? Ngomong-ngomong, apa sebenarnya Immortal Mansion itu? Julian hanya menceritakan apa yang terjadi setelah memasuki rumah abadi. Dia berbicara dengan tenang, tetapi beberapa orang ketakutan ketika mendengarnya. Saya akan mengasingkan diri sebentar, dan kemudian menantang diri saya sendiri ketika saya cukup kuat untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan rumah abadi. Julian berkata sambil menatap Lansin, Bu, saya katakan sebelumnya itu saya akan membawa Anda untuk memurnikan energi iblis, sekaranglah waktunya. Ya, Lansin mengangguk ringan. Namun, kali ini dia tidak pergi terburu-buru. Sebab, terakhir kali dia datang ke negeri Lanling, dia ingin melihat Vivi, tapi ibunya menelepon dan dia bergegas menyelamatkan orang, tapi dia tidak melihat Vivi. Dia sementara menetap di istana Lanling. Sore itu, dia bertemu Vivi. Vivi berusia lebih dari 4 tahun. Dia sangat imut, dengan kepang dan pipi merah muda. Sedikit. Julian tersedak saat melihat Vivi. Selama bertahun-tahun, dia jarang berada di sisi Vivi. Vivi membawa tas sekolah kecil dan memandang Julian dengan ekspresi waspada di wajahnya, bersembunyi di balik Lansin. Lansin tersenyum dan berkata, Vivi, ini ayah, tolong panggil dia ayah. Ayah. Vivi memandang Julian dengan ragu. Dalam ingatannya, tidak ada ayah. Semua orang punya ayah dan ibu, tapi dia tidak. Vivi, kemarilah, ayah memelukmu. Julian berhenti dan membuka tangannya. Mata cerdas Vivi berkedip ke arah Julian, dengan ekspresi polos di wajahnya, dan bertanya, apakah kamu benar-benar ayah ayahku? Ya. Ayah, aku punya ayah. Vivi menjadi senang dan bergegas menuju Julian. Julian memeluk Vivi. Selanjutnya, Julian tinggal bersama Vivi di negeri Lanling selama beberapa hari. Karena ada sesuatu yang sangat penting yang harus dia lakukan, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia masih belum tahu apakah makhluk di alam Chang dapat melewati level ke-9.
Dia harus mengasingkan diri sesegera mungkin dan memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, sebelum berangkat, dia masih melakukan perjalanan kembali ke Nanhuang Tianshan Pass. Karena ada pohon kecil misterius di sini. Pohon perak kecil ini diperoleh ibunya dengan mempertaruhkan nyawanya. Itu adalah pohon kecil paling ajaib yang muncul di bumi sebelum istana peri muncul. Setelah meminumnya, budidaya Anda pasti akan meningkat pesat. Suatu hari kemudian, Julian muncul di Nanhuang Tianshan Pass. Puncak Gunung Tianshanguan. Ada pohon perak kecil di sini. Ada 2 buah perak yang tumbuh di pohon itu saat ini. Buahnya seukuran kepalan tangan dan berbentuk bulat. Cahaya perak mengalir, yang merupakan misteri yang tak terlukiskan. Begitu dia mendekat, Julian mencium aroma yang menawan. Aroma ini membuat seluruh pori-pori di tubuhnya mengendur, membuatnya merasa nyaman yang tak terlukiskan. Di samping pohon kecil itu, ada seorang wanita yang duduk bersila. Dia adalah Kailin. Kailin sedang berlatih, mungkin karena dia telah menyerap aroma buah-buahan perak. Tubuhnya dipenuhi dengan kilau perak, seperti sinar bulan yang menyinari tubuhnya. Dia sangat cantik dan mengharukan. Merasakan kemunculan seseorang, Kailin berhenti berlatih, mendongak, dan berdiri tanpa sadar, dengan sedikit kegembiraan di ekspresinya. Saudara Visser, kamu kembali. Julian mengangguk sedikit dan berkata, Kailin, aku telah bekerja keras untukmu selama ini. Ini. Kailin memandang Lansin di belakang Julian. Julian tersenyum dan menjelaskan, ini ibuku. Kailin segera tersenyum dan berkata, halo Bibi. Oke. Lansin berkata sambil tersenyum. Kailin mengubah topik dan berkata, Saudara Visser, pohon suci perak telah menghasilkan buah. Buah ini sungguh ajaib. Selama ini, saya telah berlatih di samping pohon buah-buahan, dan budidaya saya telah meningkat pesat. Itu bagus. Julian berjalan mendekat, melihat 2 buah di pohon, memetiknya, mengambil satu dan menyerahkannya kepada Kailin, berkata, kamu telah bekerja keras selama periode ini, jadi aku memberimu buah ini. Kailin segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa memilikinya. Dia mendorong buah itu kembali. Saudara Visser, sebaiknya kamu menahannya. Sekarang terserah kamu untuk menekan para pejuang alam Chang. Kamu harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Semakin kuat kamu, semakin aman manusia di bumi. Julian mengambilnya kembali dan menyerahkannya kepada Lansin dengan santai. Bu, ini dia. Lansin juga menolak, apa yang kamu lakukan untukku? Kailin benar. Kamu harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Dan tidakkah kamu ingin mendapatkan rumah abadi? Buah ini seharusnya memungkinkanmu meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Julian dengan enggan menyimpannya. Kailin, aku tidak akan tinggal lama di Southern Wastelen. Tolong bantu aku lebih banyak lagi dengan urusan kerajaan naga. Kailin menunjukkan 2 baris gigi putihnya dan tersenyum, ya, saya bisa. Setelah Julian memetik kedua buah tersebut, dia juga melihat ke arah pohon perak. Setelah kehilangan buahnya, pohon perak tersebut sepertinya telah kehilangan semangatnya dan dengan cepat layu. Julian tidak memperhatikannya, mengambil buah itu dan pergi bersama Lansin. Tidak lama kemudian, dia muncul di Gunung Tai. Mengikuti rute dalam ingatan saya pergi ke aliran gunung tempat Paviliun Sutra berada, memasuki air, dan memasuki gua bawah tanah dari dalam air. Segera, dia muncul di depan menara bawah tanah tempat Paviliun Sutra berada. Gerbang batu ditutup. Julian berjalan mendekat, membuka pintu batu di lantai pertama, dan memasuki lantai pertama. Lansin melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Julian, di mana tempat ini? Julian menjelaskan, ini adalah Paviliun Kitab Suci Bumi. Tempat ini mengumpulkan rahasia yang ditinggalkan oleh nenek moyang bumi. Ini dipersiapkan untuk manusia di bumi. Namun, itu hanya akan dibuka untuk dunia luar setelah surga dan bumi telah sepenuhnya bermutasi. Ada penjaga yang kuat di sini. Sarah ada di sini untuk memurnikan energi iblis. Oh, benar. Lansin tiba-tiba sadar. Julian membuka mulutnya dan berteriak dengan keras, penjaga senior, apakah kamu di sana? Junior Julian ingin bertemu denganmu. Saat suaranya bergema, cahaya putih turun dan bermanifestasi menjadi keindahan yang menawan. Dia adalah penjaga Paviliun Sutra. Julian telah bertemu senior. Penjaga itu mengangguk sedikit. Namun, matanya tidak tertuju pada Julian, tapi pada Lansin. Julian berkata tepat pada waktunya, senior berkata bahwa jika kamu bertemu seseorang yang berada dalam situasi yang mirip dengan Sarah lagi, kamu dapat membawanya ke sini untuk memurnikan energi iblis. Ini ibuku, dan situasinya mirip dengan Sarah. Penjaga itu mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, saya sudah merasakannya. Kalau begitu, ikutlah dengan saya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan energi kemarahan yang kuat muncul di telapak tangannya. Keduanya merasakan mata mereka berkedip sebelum menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada jauh di bawah tanah. Ada sebuah altar dengan pola Tai Chi di depannya, dan Sarah sedang duduk bersila di dalamnya. Dia memancarkan aura yang kuat, dan bahkan Julian pun terkejut dengan aura ini. Yah, tampaknya budidaya Sarah telah meningkat pesat selama bertahun-tahun di sini.
Bab 1030, memasuki medan perang kuno untuk mundur. Aura di tubuh Sarah sangat kuat. Melalui aura tersebut, Julian secara kasar dapat menilai tingkat kultivasi Sarah saat ini. Sekarang kultivasi Sarah seharusnya telah mencapai kesempurnaan agung dari kekuatan ilahi, dan dia seharusnya hanya selangkah lagi untuk menjadi luar biasa. Penjaga itu berbalik, memandang Lan Xin, dan berkata, mulai sekarang, kamu akan berada di sini untuk memurnikan roh jahat. Ya, baiklah. Lan Xin mengangguk. Energi iblis di tubuhnya telah mempengaruhi dirinya selama ribuan tahun. Dia sangat senang bisa menyelesaikan masalahnya untuk selamanya. Penjaga senior. Julian hendak berbicara tetapi berhenti. Penjaga itu memandangnya dan bertanya, apakah ada hal lain? Julian kemudian berbicara dan berkata, seperti ini. Di Gunung Busu, sebuah rumah abadi muncul. Dia menjelaskan situasi rumah abadi secara rinci. Saya ingin melewati level ke-9 sekarang, tetapi kekuatan saya tidak cukup. Saya ingin mundur ke sini sebentar dan meminta senior saya untuk membimbing saya sebentar. Penjaga level ke-9 berkata jika saya ingin mengalahkannya, saya perlu terus menekan kekuatan saya, mencapai puncak sejati di setiap bidang. Karena berada di bumi, para penjaga juga mengetahui apa yang terjadi di bumi. Namun, misinya adalah untuk melindungi Paviliun Sutra, dan dia tidak ingin mempedulikan hal lain. Karena Julian memintanya untuk memberinya nasihat, dia tidak menolak. Aku tahu tempat yang bagus untuk berlatih. Bagaimana kalau ini? Aku akan mengantarmu ke sana dan mengajarimu secara pribadi sebentar. Mendengar ini, wajah Julian dipenuhi kegembiraan. Terima kasih senior. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Sarah yang sedang duduk di altar formasi di depannya. Aura di tubuh Sarah sangat kuat sekarang. Dia duduk bersila dan sepertinya telah kehilangan kontak dengan dunia luar sudah lama berada di sana, tapi Sarah tidak bangun. Bagaimana kabar Sarah sekarang? Julian bertanya. Penjaga itu berkata, dia sedang kesurupan sekarang dan tidak memiliki kesadaran akan dunia luar. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Energi iblis di tubuhnya telah banyak dimurnikan. Mendengar ini, Julian merasa lebih lega. Kemudian, penjaga mengatur agar Lan Xin memurnikan roh jahat dan memberitahunya beberapa hal yang harus dia lakukan. Julian menunggu sekitar setengah jam. Penjaga itu mengurus masalah Lan Xin. Ikuti aku. Penjaga itu mendatangi Julian. Bagus. Julian mengikuti penjaga itu dan berjalan lebih jauh ke bawah tanah. Jalan jauh di bawah tanah berkelok-kelok, dan beberapa mutiara malam berwarna putih tergantung di bebatuan di sekitarnya, menerangi gua yang gelap seperti siang hari. Segera, kami mencapai bagian terdalam dari bawah tanah. Tempat ini penuh dengan energi iblis. Di celah di tanah dan di celah di dinding batu sekitarnya, energi iblis hitam muncul. Energi iblis ini begitu kuat sehingga bahkan Julian merasakan jantung berdebar-debar, seolah-olah ada sesuatu yang diam-diam menatapnya, yang membuatnya merasa tidak nyaman dan bergidik. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, senior, di mana tempat ini? Penjaga itu berkata, di depan, ada segel yang menyegel sebuah dunia, dan dunia ini adalah medan perang banyak orang kuat di zaman kuno. Lingkungan di medan perang sangat keras, dan ini adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih. Selain itu, saya juga rasakan bahwa kamu sekarang alamnya sangat tidak stabil. Sebagian besar kekuatan Anda saat ini ditingkatkan oleh obat mujarab dan benda-benda ilahi. Julian mengangguk ringan. Terus berlanjut. Setelah berjalan sekitar 5 menit, sebuah pintu ilusi muncul di depan mata. Gerbang ini tingginya lebih dari 5 meter dan terbuat dari aura hitam. Di dalam gerbang tersebut, aura hitam terus berputar. Berjalan. Penjaga itu melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan yang kuat berubah menjadi telapak tangannya. Kemudian, dia meraih tangan Julian dan berjalan menuju pintu ilusi hitam di depan. Saat dia melewati pintu ilusi hitam, Julian merasakan kekuatan yang kuat menghancurkannya. Meskipun dia dilindungi oleh energi sejati penjaga, dia masih merasa tubuhnya sedang diremukkan. Saat ini, semua tulang di tubuhnya hampir patah, dan dia hampir mati lemas. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Setelah melewati gerbang ilusi hitam, perasaan ini menghilang, dan dia juga muncul di tempat yang aneh. Di tempat ini, langit kelabu dan lingkungan sekitar sunyi senyap. Tanahnya penuh lubang dan aura hitam terus meluap. Ada banyak gunung yang hancur di kejauhan. Tempat ini adalah reruntuhan, dengan beberapa batu besar berserakan secara acak, dan mayat beberapa monster tak dikenal. Tempat ini dipenuhi dengan suasana pertempuran. Meski puluhan juta tahun telah berlalu, Anda masih bisa merasakan betapa sengitnya perang di zaman dahulu kali itu. Ini dia. Penjaga itu berdiri di atas reruntuhan tanah, melihat sekeliling, dengan sentuhan kesedihan di wajah cantiknya. Dia sepertinya mengingat sesuatu, dan tidak bisa menahan nafas. Dalam pertempuran saat itu, bumi hancur berkeping-keping. Dalam pertempuran saat itu, banyak orang kuat yang jatuh. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, senior, mengapa Anda berperang di zaman kuno? Selama periode ini, saya juga belajar tentang beberapa hal di zaman kuno. Saya mendengar bahwa nenek moyang saya di bumi membelot ke iblis dan merupakan pengkhianat. Apa yang terjadi?
Penjaga itu bereaksi, berbalik, melirik ke arah Julian, dan berkata dengan ringan, dengan kekuatan dan alammu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini, jadi kamu harus berlatih dengan tenang. Saat kekuatanmu meningkat, kamu secara alami akan melakukannya memahami hal-hal ini. Yang perlu Anda ketahui sekarang adalah bahwa hal-hal di zaman kuno jauh lebih rumit daripada yang Anda kira. Ya. Julian sangat berpengetahuan dan berhenti bertanya. Penjaga itu tidak menyebutkannya lagi. Dia memandang Julian dan berkata, menurut apa yang Anda katakan, penjaga tingkat ke-9 di rumah abadi seharusnya disempurnakan oleh orang yang kuat. Kekuatannya harus sangat kuat dan dia dapat menekan kekuatannya ke tingkat tertentu. Tingkat sesuka hati, dia benar, jika kamu ingin mengalahkannya, kekuatanmu saat ini tidak cukup, yang kamu butuhkan sekarang adalah latihan terus-menerus. Julian segera berkata, tolong beri saya nasihat, senior. Kekuatan fisikmu saat ini setara dengan kekuatan sihir tingkat 8. Dia menggunakan kekuatan sihir tingkat 8 sebagai batasnya, kan? Kalau begitu, maka kamu harus menggunakan waktu sesingkat mungkin di sini untuk meningkatkan wilayahmu ke tingkat ke-8. Kekuatan magis. Anda dapat berlatih di sini dengan ketenangan pikiran. Ini adalah medan perang kuno dengan energi yang sangat kuat. Teratai ajaib Anda dapat menyerap kekuatan apapun dan mengubahnya menjadi energi sejati Anda. Jika Anda berlatih di sini, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapainya. Kekuatan supernatural tingkat 8. Saya akan kembali dulu dan memberi Anda bimbingan saat Anda meningkat. Setelah penjaga mengatakan ini, tubuhnya bersinar dan kemudian menghilang dari pandangan Julian. Julian melihat sekeliling. Lingkungan sekitar kelabu dan sunyi. Penjaga tersebut mengatakan bahwa ketika dia bertarung sebelumnya, dia sudah tahu bahwa teratai ajaibnya dapat menyerap energi apapun dan mengubahnya menjadi energi aslinya, dan bahkan melemahkan tubuhnya. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia maju melalui tempat terpencil ini dan segera sampai di pegunungan yang rusak. Meskipun pegunungan ini telah hancur, namun tingginya sudah sangat tinggi, sekitar 5.000 meter, Julian muncul di puncak gunung, menemukan sebuah batu besar, dan duduk bersila di atas batu tersebut. Dia mengeluarkan buah perak, melihat 2 buah perak di tangannya, dan berbisik pelan, kedua buah ini adalah buah paling ajaib di dunia selain istana peri. Setelah saya mengambilnya, kekuatan saya akan meningkat. Sangat cepat, dan dengan kondisi fisik saya, tidak sulit bagi saya untuk mencapai kekuatan magis tingkat ke-8 dalam waktu singkat. Bersambung.